Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah Masjid Fatimah Garung yang dirahmati Allah, atas pertolongan Allah kita diizinkan bangun di pagi ini, menikmati hari demi hari. Mudah-mudahan Allah izinkan kita terus taat kepada Allah, istiqamah dalam iman sampai nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Sungguh tidak ada pertemuan yang terbaik bagi seorang hamba kecuali saat ia berjumpa, bertemu dengan Rabb-Nya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah daripada Al-Kahfi di ayat yang terakhir, di antara kalimat yang sering terdengar di telinga kita, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat-ayat yang sangat masyhur dan selalu diulang-ulang ketika kita membaca di hari Jumat, di mana auzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap dia mau bertemu, berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal salih. Barang siapa yang dia berharap hendak liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, melihat wajahnya Allah, berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, hendaknya yang pertama dia banyak-banyak beramal salih. Maksudnya mempersiapkan diri dengan amal salih. Terus yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surah Al-Kahfi, dan jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniai kita insyaallah wafatnya husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin sekalian, kita tilawah Quran surah Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Sudah? Dicari dulu jemaah. Ali Imran 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lihatanahum walau kunta faddan ghalidhal qalb
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Poin yang pertama jemaah, karena atau atas karena rahmat Allah kalian bersifat lemah lembut. Poin yang pertama, karena rahmat Allah kita punya karakter, punya sifat, punya perangai, tingkah laku, akhlak, salah satunya adalah lemah lembut. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, dan jamaah alhamdulillah sudah pernah mendengar hadis ini jauh-jauh hari sebelumnya. Sesungguhnya sesiapa yang lemah lembut, tidaklah lemah lembut itu menempel pada sesuatu illa zanah, sabda Nabi, kecuali memperbagus, memperindah, mempercantik. Dan tidaklah kekerasan, kekasaran itu menempel kepada sesuatu illa syanah, kecuali menghancurkan, merusak dan yang sejenisnya. Jadi yang pertama hadirin, salah satu karakter yang Allah lekatkan kepada baginda Nabi juga ditiru oleh umat-umatnya seharusnya adalah karakter yang namanya lemah lembut. Dalam apa? Dalam bergaul kepada sesama muslim, dalam bermuamalah kepada orang beriman. Nabi pernah enggak tidak lemah lembut dalam tanda petik? Maksudnya Nabi pernah enggak tegas, keras? Pernah. Ketika di mana? Di medan jihad. Jadi bukan berarti enggak boleh ada tegas, ada keras, tapi tempatkan sesuatu pada tempatnya. Sabda Nabi dalam hadis, fa'tu kulladzi haqqin haqqa, berikan segala sesuatu itu sesuai pada haknya masing-masing. Poin yang pertama, karakter yang dengan izin Allah itu harus melekat
Fabima rahmatim minallah lintalahum. Hendaknya kalian itu benar-benar menyadari bahwa semua atas pertolongan Allah kalian jadi lemah lembut. Poin yang pertama, lemah lembut itu datangnya dari Allah jemaah. Yang bisa ngasih kita, yang tadinya perangai kita kan wataknya keras. Kita nyebutnya sering bilang atos banget ya orang ini. Orang ini keras banget ya. Orang ini kaku banget ya. Tapi yang membuat hatinya luluh lalu lemah lembut kepada sama orang beriman, berkasih sayang kepada orang beriman, itu Allah yang mengizinkan hadirin. Jangan pernah menganggap bahwa mudahnya kita beramal soleh itu murni karena kita. Wallah, tidak ada satupun makhluk di muka bumi beramal soleh itu hanya sebab karena dirinya semata, melainkan fabima rahmatim minallah. Yang ia juga harus benar-benar menyadari bahwasanya segala sesuatu yang dia dapat, segala sesuatu yang dia bisa lakukan, setiap amal soleh yang dia tuntas kerjakan, fabima rahmatim minallah, itu semua karena rahmat dari Allah. Sayangnya Allah kepada seorang hamba. Sebenarnya Allah sayang sama, bukan sebenarnya lagi, Allah itu sayang kepada semua hamba. Tapi sayangnya banyak hamba yang kadang salah mengartikan cara sayangnya Allah kepada seorang hamba. Dilembutkan hatinya seorang hamba bisa menunaikan banyak ibadah, itu sudah tanda sayangnya Allah kepada seorang hamba. Hadirin gak usah pusing tentang bagaimana, nanti gimana ya amal soleh saya diterima atau enggak ya. Jangan pusing, karena jamaah mampu selesai beramal soleh aja itu udah rezeki rahmat dari Allah. Sholat saya diterima enggak ya? Betul, rasa khauf itu datang karena iman. Iman itu menghadirkan khauf war roja. Ada rasa takut, tapi juga berharap supaya amal diterima. Tapi jamaah nggak usah khawatir bahwa setiap sesuatu saat Anda beramal salih, Anda ditakdirkan bisa sujud, bisa beramal salih, bisa berzakat, puasa, infak, sedekah, membuka puasakan orang, sholat. Anda ditakdirkan bisa itu aja, itu sudah karunia dan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu ragu hadirin. Rahmat Allah itu turun kepada setiap hamba, di mana hamba itu dimudahkan beramal saleh. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmatnya Allah kalian jadi lemah lembut. Dan karakter Nabi yang melekat, Al-Quran surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, sungguh telah aku, Allah maksudnya utus kepada kalian Rasul untuk kalian. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat beban yang ada di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, karakter Nabi yang kedua, Nabi sangat bersungguh-sungguh bersemangat menginginkan kebaikan untuk semua umatnya, untuk semua makhluk di dunia. Karena sebenarnya para nabi diutus untuk kaumnya, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Isa untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk Babilonia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat bagi semesta alam. Terus karakter yang ketiga, ini yang nyambung dengan ayat kita. Bil mu'minina raufur rahim. Karakter baginda Nabi sesama orang beriman ada lemah lembut dan penuh kesantunan. Makanya para ulama sering menasihati kita dengan kalimat hikmah beliau, kunna nata'allam li anfusina. Sesungguhnya setiap hari kita belajar untuk diri siapa hadirin? Diri sendiri sebelum orang lain. Makanya juga kalimat hikmah yang kedua diuntai para ulama,
Al-ilmu rahima baina ahli. Sejatinya sesama orang beriman, apalagi sesama orang berilmu, harus melahirkan kasih sayang. Harus banyak-banyak ada rasa sayang kepada saudaranya, kesantunan yang hadir. Sesama orang beriman, sama orang berilmu, hadirkan rasa kasih sayang. Jangan sampai ada rasa iri, dengki, tidak senang melihat yang lain lebih maju, tidak senang melihat saudaranya dapat nikmat dari Allah, tidak senang dapat melihat saudaranya hidupnya bahagia. Tidak, nggak boleh jemaah. Orang mukmin hatinya harus dibersihkan perlahan-lahan dari segala penyakit-penyakit yang dimana penyakit itu dapat menodai tauhid. Nomor 1, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena atas rahmatnya Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut, diikuti juga oleh banyak umat-umatmu. Mereka juga meniru, mencontoh perilakunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, walau kunta faddan ghalidhal qalb la faddu min haulik. Nomor 2, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, la faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri darimu. Konsep dakwah kerasulan, kenabian, konsep dakwah beliau diantaranya adalah, kalau ayat ini bicara agar mereka tidak menjauh, tapi konsepnya ada dalam hadis Tirmizi dan jamaah sudah hafal, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Ini ada juga di hadis Muslim dan jamaah alhamdulillah pernah mendengar hadis ini beberapa tahun yang lalu. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, yassiru wala tu'assir, permudah jangan dipersulit. Ya kalau bisa mudah ya jangan dipersulit jemaah. Kalau bisa cari yang gampang jangan disulit-sulitkan. Tidaklah Nabi dalam hadis Muslim, Nabi SAW diberi gambaran tentang bagaimana beliau memilih. Adapun Rasulullah SAW, karena Nabi SAW adalah baginda Nabi SAW, tidaklah ketika dihadapkan dengan dua persoalan kecuali Nabi pasti memilih aisaruhuma, memilih yang paling mudah. Nabi SAW kalau dihadapkan pada dua perkara, selama yang halal jemaah, jangan dibandingkan dua perkara ini, satu haram satu halal, karena jelas jawabannya pasti pilih yang halal. Ketika dihadapkan sama dua persoalan, dua pilihan, pilih yang satu sulit, yang satu mudah, aisaruhuma, Nabi pasti memilih aisar, yang paling gampang, yang paling mudah. Itu Nabi SAW. Nah berarti pilih yang gampang doang? Bukan begitu. Karena Allah juga berfirman dan di Al-Quran surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah menginginkan kalian itu mudah dan Allah nggak ingin kalian sulit. Allah pun sudah berfirman demikian, maka wajar kalau Nabi memilih yang paling mudah. Tapi kan nanti kita ketemu lagi, bukan berarti nanti setelah ini semua jamaah dan semua hadirin lewat TikTok, YouTube, Instagram yang menyaksikan lewat di rumah, terima kasih sudah membersamai. Bukan berarti habis ini habis aja, udahlah cari yang gampang-gampang aja. Nggak gitu juga. Karena kita mengingat hadis Nabi riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih, yaqulu Nabi SAW, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mas tata'tum. Dan atas apapun yang Allah perintahkan kepada kalian, lakukan semampu yang kalian bisa lakukan. Maksimal itu dituntut juga dalam Islam, semaksimal mungkin. Jadi dua-duanya syumuliyatul Islam itu benar-benar kita lihat dengan sempurna hadirin. Kita melihat Islam itu secara komprehensif, secara sempurna, secara menyeluruh. Gak cuma sekedar kan kita harus cari yang mudah-mudah, ya udahlah yang gampang-gampang aja. Padahal kita mampu yang lebih daripada itu. Nggak cukup sampai di situ, tapi nanti ada penjelas dari Nabi, fa'tum minhu mastata'tum. Lakukan semaksimal mungkin yang bisa kalian lakukan.
Saat kita mampu bisa bersedekah setiap subuh, awalnya 500 perak, dengan pertolongan Allah kita mampu bismillah setiap subuh 500, tapi rutin. Lalu dengan pertolongan Allah alhamdulillahirabbil alamin, sekarang kita bisa 1000 atau naik lagi 2000 perak per hari. Ditingkatkan, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan kemaksimalan semampu yang bisa kalian maksimalkan dalam setiap amal salih. Kembali dalam ayat yang kedua, walau kunta fadhan ghalidhal qalb la faddu min haulik. Kalau kamu bersikap keras, hatimu kasar, la faddu min haulik, niscaya mereka akan jauh darimu. Ternyata Nabi SAW itu benar sudah mengabarkan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Basyir, apa arti basyir? Beri kabar gembira, wala tunafir, jangan kasih kabar yang membuat mereka lari. Kasih kabar gembira terus jemaah, jangan membuat sesuatu yang mereka lari. Esensi dakwah yang paling utama, Nabi itu memang punya konsep basyira wa nadhira. Yang pertama memberi kabar gembira, yang kedua nadhir, memberi peringatan, ancaman, kabar tentang sesuatu yang bila mana mereka meninggalkan kewajiban mereka akan diancam akan hal itu. Nabi kabarkan, tapi yang paling pertama sering Nabi kabarkan adalah basyir dulu atau nadhir dulu? Basyir, kabar gembira dulu. Nabi menyampaikan bahwa tajri min tahtihal anhar, ada syurga di bawahnya mengalir sungai-sungai yang deras. Nabi mengabarkan bahwa dalam hadis Bukhari, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah, Zubair bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah Abdurrahman bin Auf fil jannah. 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga, itu kan kabar gembira. Sahabat Nabi dikasih kabar gembira, senang. Tambah taat mereka, tambah taat. Jadi enggak serta-merta kekasaran yang dimulai. Bahkan enggak hatinya kasar, enggak. Nabi itu hatinya yang paling lembut. Terbukti dalam hadis, sesungguhnya Allah melihat hati di antara sekian hamba, dan Allah melihat hati yang paling bersih adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai seorang nabi dan rasul. Dan Allah melihat siapa hati yang bersih setelah baginda Nabi Muhammad SAW, ternyata hatinya para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga Allah jadikan para sahabat Nabi adalah orang-orang yang membersamai dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini istimewanya hadirin. Lembutkan hati, jauhkan dari kekerasan, jauhkan dari kekasaran, termasuk kepada anak cucu keturunan kita. Kembali di hadis Muslim di awal, tidaklah sesuatu kelemah lembutan menempel kepada sesuatu kecuali zanah, pasti mempercantik, memperindah. Dan tidaklah kekerasan dan tidaklah kekasaran dan kekerasan itu menempel pada sesuatu illa syanah, kecuali pasti menghancurkan dan merusak. Lemah lembutlah kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, dan keturunan-keturunan kita dengan kalimat itu. Semoga Allah lembutkan juga hatinya. Dan ada doa yang sering disebut oleh ahli hikmah dan para ulama juga mengiyakan, boleh kita berdoa, bertawasul dengan satu kalimat ini. Karena bertawasul itu jumhur ulama sepakat boleh akan 3 hal. Yang pertama, bertawasul dengan amal salih kita pribadi. Yang kedua, bertawasul dengan orang salih yang masih hidup. Yang ketiga, bertawasul dengan asmaul husna, nama Allah yang husna. Contoh, ketika kita minta kelemah lembutan, berdoalah kepada Allah. Dan ini boleh kata para ulama. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah zat yang maha lembut, wahai Allah zat yang maha lembut, lembutkan hatiku. Untuk anak sama, Ya Latif, wahai Allah zat yang maha lembut, lembutkan hati buah hati kami.
Untuk cucu sama, ya Latif, lembutkan cucu kami. Dan itu tawassul kepada Asmaul Husna. Silakan dipraktikkan. Fadhal. Hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya kita beranjak ke penggalan ayat berikutnya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nomor 3, maafkan mereka. Maafkan mereka. Kalau nanti toh pada ujungnya setelah kamu lembut, kamu tidak keras dan kamu tidak kasar, tapi mereka tetap membangkang kepada apa yang engkau ajarkan kepada mereka, fa'fu anhum. Sifat Nabi yang ketiga. Ini perintah Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, juga perintah Allah buat kita jemaah semuanya. Fa'fu anhum, maafkan. Maaf itu sulit, gampang di lisan, sulit dilakukan. Tapi konsep amal soleh itu al jaza min jinsil amal. Besaran pahala itu akan Allah berikan sesuai dengan kadar perbuatan. Jadi makin sulit amal soleh itu dilakukan, makin besar pahala. Jamaah coba lihat ya, ada amal soleh apa yang kiranya jamaah merasa ini nggak mudah buat saya. Itu jamaah latih deh pelan-pelan. Pasti ada pahala besar di balik sulitnya kita melakukan hal itu. Sulit sedekah rutin tiap subuh. Merutinkan tuh sulit. Kalau jamaah sedekah sekali gede, mau sedekah ini sekali besar, cenderung agak lebih mudah. Misalkan sekali besar dalam satu hari itu jamaah sedekah taruhlah misalkan 50.000. Itu cenderung lebih mudah daripada jamaah sedekah setiap hari. Tapi 1.000, tapi konsisten gitu loh setiap subuh. Saat jamaah melihat ada sesuatu yang sulit, yakinkan dalam hati di balik kesulitan ini ada pahala yang besar. Al jaza min jinsil amal. Maka latih untuk yang rutin, serutin mungkin, termasuk memaafkan. Latih amal soleh serutin mungkin, termasuk fa'fu anhum, maafin. Sulit loh jemaah memaafkan orang yang pernah berbuat keliru, jelas-jelas merusak kehormatan Anda misalnya, jelas-jelas membawa uang Anda kabur misalkan, jelas-jelas tidak amanah saat Anda beri amanah, dia khianat dan masih berkeliaran misalkan dengan tidak merasa bersalahnya misalkan. Dia pernah berhutang kepada Anda tapi dia tidak pernah merasa punya hutang kepada Anda, seolah hidupnya nggak punya beban kepada Anda padahal hutangnya sangat banyak kepada Anda. Terus Anda memaafkan dia, sulit loh jemaah. Tapi itu pelan-pelan dilatih. Fa'fu anhum, belajar memaafkan. Lalu sifat Nabi yang keempat, wastaghfir lahum. Ini the next level. Astagfirullahaladzim, ini kalau ada di antara jamaah sampai ke level tahapan ini, Allahu Akbar, walillahilham. Ini another level of iman. Ini level iman tingkat yang berikutnya. Memaafkan itu udah berat. Ketambahan lagi yang keempat, wastaghfir lahum. Apa artinya? Dan doakan dia agar Allah mengampuninya. Allahu Akbar. Another level of iman. Tingkatan iman yang berikutnya nih. Ini tambah lagi sulit ya jemaah. Saat Anda disakiti orang, Anda dizalimi orang, Anda diciderai kesetiaan Anda, amanah yang Anda percayakan oleh orang yang selama ini Anda percaya, dan dia khianat kepada Anda. Kalau Anda maafkan aja itu udah powerful banget dada Anda jemaah. Kalau Anda memaafkan beliau aja itu udah hebat banget, luar biasa. Apalagi sampai pada kalimat wastaghfir lahum. Anda mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah semoga ia dapat hidayah. Ya Allah kayakan dia agar dia mampu menyelesaikan urusan-urusannya. Ya Allah mudahkan hidupnya. Wah, ini another level of iman. Yang paling jelas punya karakter ini baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Taif. Nabi datang hendak menyampaikan risalah kenabian, tauhid kepada Allah. Tapi Nabi bukan disambut, tapi Nabi malah disambit. Sampai-sampai malaikat datang menjumpai Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, sungguh aku penjaga 2 bukit. Kalau engkau berdoa, aku bisa benamkan mereka dengan bukit sesuai dengan apa yang kamu pinta." Nabi tinggal berdoa ketika dilempari batu, "Ya Allah, matikan mereka." Selesai. Tapi karena Nabi punya sifat wastaghfir lahum, yang Nabi doakan buat mereka penduduk Taif, "Ya Allah, Allahumma ighfir liqaum fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, maafkan kaum yang melempariku dengan batu itu karena mereka kaum yang tidak tahu. Disematkan dalam beberapa asar, karena nanti anak cucu mereka yang akan sujud kepadamu ya Allah. Ini kan another level of iman. Nabi SAW punya karakter itu. Kita umatnya perlu jam terbang untuk sampai ke tahapan tersebut. Susah jemaah. Apalagi kalau urusannya udah urusan-urusan tentang dunia. Susah nih hadirin. Urusan-urusannya udah tentang dunia nih, gak mudah hadirin. Anda dikecewakan, dicederai, dikhianati, Anda dibohongi, Anda ditipu, Anda dizalimi dengan kezaliman yang besar. Kalau Anda maafin aja itu udah bagus. Naik tingkat setelah memaafkan, wastaghfir lahum. Hendaklah kalian memohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Allahu Akbar. Itu jiwa yang besar yang Nabi latih buat kita. Latih jiwa Anda, jiwa saya, jiwa kita bersama jemaah. Walaupun ini sekali lagi gampang di lisan tapi sulit dilakukan, tapi ayo latih bareng-bareng. Kita maafin, setelah itu kita doakan supaya Allah mengampuni mereka. Semoga Allah ampuni orang-orang yang sudah pernah berbuat zalim kepada kita, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, dan Allah sadarkan mereka, Allah beri hidayah kepada mereka agar mereka menyelesaikan semua urusan-urusannya. Yang kelima, wasyawirhum fil amr, dan hendaklah masing-masing kalian saling bermusyawarah untuk segala sesuatu. Atau hendaklah kalian itu bermusyawarah dalam satu urusan. Poin yang kelima, Islam mengajarkan syawirhum, bermusyawarahlah kalian dalam satu perkara, apalagi ini tentang kemaslahatan umat, penting bermusyawarah. Kenapa? Esensi musyawarah itu 3. 1, meminimalisir kekeliruan. 2, dengan bermusyawarah itu mencari win-win solution yang optimal. 3, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan musyawarah, apa yang tadinya Anda nggak kepikiran, Anda kepikiran loh jemaah. Satu masjid, one man show, maksudnya satu kepengurusan masjid yang hanya difikirkan oleh satu orang dengan satu kepengurusan masjid yang dimusyawarahkan oleh bersama-sama, itu hasilnya pasti beda. Kita nggak kepikiran nih, saat sendirian kita nggak kepikiran, oh harus senada, misalkan masjidnya nih warnanya abu-abu, oh kalau bisa mejanya abu-abu, kesetnya abu-abu, sejadahnya yang warnanya senada abu-abu, bawahnya granitnya yang abu-abu, nanti beli yang senada abu-abu, beli lemari yang warnanya abu-abu. Itu nggak kepikiran mungkin. Kalau kita asal, mungkin kita nggak kepikiran tentang estetika antara warna satu sama lain, cari yang jangan kontras banget, cari yang senada, yang sewarna, supaya estetika masjid tetap terjaga misalnya. Tapi karena pikiran orang kita bermusyawarah, hadirlah nasihat baik itu. Karena bermusyawarah, lahirlah satu win-win solution terbaik, musyawarah. Dan itu kebiasaan orang-orang salih sebelum kita. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam satu urusan.
Hadirin, apalagi kita yang diamanahkan jadi pemimpin ya, kepala sekolah, direktur, owner dalam sebuah perusahaan. Kita sedang diamanahkan menjadi pemimpin tertinggi yang memberi keputusan dan pengambil kebijakan. Sesekali boleh ajak diskusi supaya kita tahu mana titik-titik yang kiranya kita nggak bisa membaca titik itu, tapi pelaksana di lapangan bisa membacanya dan mereka memberi masukan kepada kita. Sehingga keputusan yang diambil itu bukan keputusan yang sembarangan, serampangan, tapi keputusan yang didasari oleh syawirhum fil amr, musyawarah. Dan itu kebiasaan orang salih. Waktu Nabi SAW wafat, terjadi satu kejadian di Thaqifah Bani Sa'idah, pengangkatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Di sana jamaah yang dirahmati Allah terjadi musyawarah. Nabi wafat, siapa nih yang akan menggantikan posisi Nabi SAW setelah baginda SAW tiada? Rapat jemaah. Kaum Ansor inginnya dari Ansor aja. Tapi begitu mereka mendengar dalil-dalil Nabi SAW tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar, keutamaan orang-orang Quraisy, akhirnya mereka berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya penting nih jemaah buat musyawarah. Pada Jumatan di sini biasanya Masjid Fatimah Garung sambil nanti nata-nata beras, atau hari Kamis biasanya Kamis malam sambil nata-nata beras, sambil bungkus-bungkus sayur, sambil kumpul makan tempe mendoan, tempe kemul dan yang lainnya, sambil ngobrol, kehangatan tercipta, satu maslahat tercipta. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam satu urusan. Yang keenam, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kalian telah bertekad untuk melakukan kebaikan, tawakal kepada Allah. Nomor 6, kalau kita benar-benar sudah berazam, azam itu nggak cuma sekedar niat, tapi tekad yang bulat diiringi semangat yang kuat, itu azam namanya jemaah. Tekad yang bulat diiringi semangat yang kuat untuk mewujudkan, itu namanya azam. Kalau baru sekedar kayaknya pengen deh. Kalau baru sekedar pengen, itu namanya niat. Kapan dia menjadi faida azamta? Kalau kamu telah berazam, kapan dia menjadi azam? Saat niat yang kuat menjadi tekad yang bulat diiringi semangat kuat untuk mewujudkan, itu namanya azam. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ini begini, lalu dia bekerja keras untuk sesuai dengan yang diimpikannya, itu namanya azam. Nggak semua orang bisa punya azam, tapi semua orang bisa punya niat. Sebenarnya niat itu bagus sebagai hal yang memang harus dikawal dari awal. Niatnya karena Allah, lurus karena Allah sejak awal, proses dan sesudahnya. Nanti niat itu harus dibersamai dengan azam. Makanya ayat ini menjadi penguat. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Karena jemaah, amal soleh itu tidak pernah benar-benar kita ketahui bagaimana dia akan menjadi sebelum kita benar-benar berupaya untuk mewujudkannya. Jemaah punya niat, kayaknya saya mau kembali lagi ke misalkan babnya bab sedekah subuh, misalkan saya mau sedekah satu subuh 2.000 rupiah. Itu baru kalimat pembuka sebagai niat. Kapan dia nanti menjadi azam yang kuat yang harus dia imbangi dengan semangat dan tekad yang bulat? Saat dia mulai datang setiap subuh bawa uang di kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ini sedekah saya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hadza minka walaka, ini darimu kembali padamu. Ya Allah ini rezeki darimu kami bawa kembali padamu ya Allah. Bismillah, 2.000 dia masukkan. Mulai dari rumahnya saat dia mengambil uangnya dari kulkas yang 2.000 rupiah dia masukkan dalam kantong, itu namanya udah azam tuh jemaah. Makanya Allah mengajarkan faida, dan apabila azamtah, kamu telah berazam. Azam itu memiliki tekad yang bulat, niat yang kuat, diimbangi semangat untuk mewujudkannya, itu namanya azam. Fatawakkal 'alallah. Kalau kamu punya azam, libatkan Allah. Jangan sampai nggak ngelibatin Allah dong.
Kita punya akan sesuatu impian, tujuan, capaian yang mau dicapai. 2023 akan ada A, 2024 akan ada B. Komposisinya untuk mencapai A dan B ini harus ada tim yang solid, harus ada SDM yang kuat. SDM-nya nggak boleh pilihan sembarangan. Dia harus hafiz Quran 30 juz, minimal hafiz Quran 10 juz. Bacaannya juga nggak boleh sembarangan, harus kualifikasi tertentu yang dia menjadi bacaan-bacaan yang bagus. Tilawahnya, tartilnya dia segini. Oh, 3 orang terpilih. Ini SDM saya, ini harus saya didik. Dari sini kita harus punya peta jamaah. Jadi nggak sembarangan melangkah. Penuh pertimbangan setiap langkahnya. Itu namanya faida azamta fatawakkal 'alallah. Not pemilihan warna. Kenapa warnanya harus ini? Kenapa warnanya ini? Kenapa pilihan-pilihan diksinya ini? Kalau dia punya sekolah, siapa gurunya? Bagaimana SDM yang disiapkan? Apa kurikulumnya? Setiap pagi nanti dia ngafalin apa? Oh, zikir pagi petang. Oh, Asmaul Husna sebelum dia memulai. Oh, wajib dalam tanda petik. Bukan menyunahkan yang wajib, enggak. Tapi keharusan bagi santri-santri yang di sekolahnya untuk menunaikan sholat duha 2 rakaat. Oh iya, nanti setiap Jumat ada program berbagi. Nanti mereka datang untuk berbagi. Datangnya subuh-subuh dan segala macam. Itu namanya azam fatawakkal 'alallah. Jadi yang namanya impian itu masing-masing orang kan punya, dan cita-cita tertinggi seorang hamba adalah masuk surga. Itu cita tertinggi seorang hamba. Dan pintu surga itu jemaah kan punya banyak ya, ada 8 pintu ya. Surga pemiliknya adalah orang-orang yang puasa, orang-orang yang bakti sama orang tua, birrul walidain. Ada pintu surga lewat amal soleh, sedekah, dan yang lainnya. Nah jamaah tuh putuskan, faida azamta, saya punya azam, saya mau masuk surga, lewat pintu mana nih? Fatawakkal 'alallah, lakukan sebaik mungkin. Fastabiqul khairat, berlombalah di atas sana. Fatawakkal 'alallah, lalu serahkan kepada Allah. Jalan treknya ini nih, mau lewat mana nih? Oh, lewat sini. Ya udah. Karena tidak semua kita akan mampu menyapu bersih amal soleh semuanya, karena dengan segala keterbatasan yang kita punya. Tapi kalau jamaah udah merasa ada satu posisi yang jamaah kuat di sana, lakukan sebaik mungkin. Jamaah kuat di ilmu, fadhol, silakan amalkan, ajarkan ilmunya. Jamaah kuat di harta, fadhol, silakan hartanya didermah. Jamaah kuat di tenaga, silakan tenaganya pakai wakaf ilallah. Jamaah kuat di skill, bisa desain, fotografi, videografi, sinematik, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kuat di apa? Doa, doakan. Faida azamta fatawakkal Allah. Dari setiap kebaikan-kebaikan yang bisa dihadirkan, saat dia punya niat yang baik, azam yang kuat, tekad yang bulat, diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mewujudkannya, tawakal Allah, lalu serahkan kepada Allah. Dan konsep tawakal itu bukan tanpa usaha. Ingat kisah yang paling masyhur, unta yang gak diikat. Ada orang mau sholat bareng Nabi di Masjid Nabawi. Sahabat udah nasihatin, untamu diikat ya? Enggak, saya udah tawakal sama Allah. Dia masuk, selesai sholat, keluar untanya hilang. Itu kan kisah tawakal yang paling populer di tengah-tengah kita. Bingung, mana unta saya, mana unta saya? Nabi perintahkan, sahabat cari untanya. Dicari, ketemu di salah satu ladang kurma. Untanya udah jauh banget masuk kebun kurma, di bawah untanya, lalu diikat. Nabi bersabda, bukan begitu caramu tawakal. Tawakal itu adalah ketika kamu ikat dulu untamu, baru sholat, tawakal Allah. Jadi yang namanya tawakal itu, dia harus ikhtiar dulu semaksimal mungkin yang dia bisa ikhtiarkan. Gak boleh ada kata-kata nyerah. Dan dalam kamus orang beriman, la tayasu mir rauhillah, atau la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah ada kata putus asa. Gak boleh ada kata putus asa. Dalam kamus orang beriman tuh gak ada kalimat putus asa, gak ada. Maka tawakal kepada Allah. Udah lakukan yang terbaik, tawakal kepada Allah. Yang berdagang, pilih komposisi dagangan terbaik, ambil karyawan-karyawati terbaik, adakan SOP terbaik. SOP-nya masuk jam 8, pulang jam 5 misalnya. Istirahatnya dari jam 12 sampai setengah 1. Nanti setiap hari digaji sekian per hari, nggak masuk per hari dipotong sekian.
Itu SOP-nya tuh. Itu namanya ikhtiar terbaik. Kalau sudah, tawakal 'alallah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Karena untuk Allah loh jamaah. Sering kami ulang-ulang. Jamaah TikTok, YouTube, Instagram, jamaah kami tercinta yang kami muliakan, Masjid Fatimah Garung, juga jamaah yang lain. Sering kami ulang-ulang kalimat ini. Riwayat Muslim, Nabi bersabda, untuk Allah, catat jamaah, fa'tu minhu mastata'tum. Untuk Allah, untuk berjuang dalam agama Allah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan yang terbaik. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk Allah, lakukan apa? Yang terbaik. Jangan setengah-setengah, hadirin. Lakukan yang terbaik. Kita pagi ini duduk di sini, teman-teman dari rumah, terima kasih atas kebersamaannya hadirin di TikTok, YouTube maupun Instagram, sudah meluangkan paket datanya yang begitu berharganya, waktunya yang begitu berharganya setiap subuh. Terima kasih banyak sudah membersamai, ya Allah. Untuk Allah, ini kita sama-sama dalam rangka menjaga waktu subuh kita. Untuk Allah, beri yang terbaik semampu kita dulu. Oke, hari ini mungkin mampunya masih pakai handphone, gak apa-apa. Nanti akan ada masa saat ini terlewat, mungkin kita punya alat yang lebih proper untuk live streaming, gak apa-apa, proses. Jamaah ini Masya Allah ada meja-meja bagus banget, setelah sebelumnya kita gak ada meja. Ini kan dalam rangka apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Nanti maghrib sampai isya jamaah ngaji sudah ada meja-meja terbaik untuk Al-Qur'annya itu bisa berdiri begini, gak lurus begini, biar lebih memudahkan. Itu dalam rangka fa'tu minhu mastata'tum. Sahabat di rumah mungkin ada amalan-amalan yang sahabat jaga. Itu dalam rangka apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Ayo maksimal. Kemarin kawan-kawan ada program ketika Idul Adha, program semarak bertakbir, semarak berkurban, dan orang-orang yang berkurban dianjurkan menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Dalam rangka apa? Membuat ketaatan ini semakin tersebar luas, menjadikan tren bahwa yang pemilik hewan kurban dia yang menyembelih hewan kurbannya sendiri, supaya dalam rangka ketaatan kepada Allah semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan. Ada sebuah tim, ada yang ngurus besek, ada yang ngurus distribusi, ada yang ngurus penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging. Teman-teman juga begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka fa'tu minhu mastata'tum. Ini kita sama dalam rangka untuk taat kepada Allah. Terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sungguh sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau jamaah mau dicintai Allah, kalau kita mau dicintai Allah, tawakal kepada Allah. Jadilah hamba-hamba yang memasrahkan, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Setelah tentu saja melibatkan Allah dalam setiap awal prosesnya ataupun sesudah prosesnya. Allah mencintai kalau kita bertawakal kepada Allah. Jangan jadi hamba yang menuhankan akal semata. Memang gak boleh ya. Jangan jadi hamba yang mempertuhankan akalnya atau kerja kerasnya, jangan. Tapi dia harus melibatkan Allah sebelum, sedang proses, atau bahkan sesudah sampainya. Dan pastikan baik-baik. Ya Allah, izinkan lisanku tetap bisa mengucap Alhamdulillah walaupun semua impian-impianku sudah Engkau wujudkan. Sulit jemaah. Saat Anda sudah punya segalanya, sulit kadang-kadang Anda meminta lagi. Saat Anda belum punya, Anda kayak mohon bisa jemaah. Ya Allah, minta A, minta B, minta C. Waktu Anda belum punya, tapi saat nanti pelan-pelan satu persatu Allah hadirkan, pelan-pelan punya A, pelan-pelan punya B, pelan-pelan diizinkan C, itu lisan tuh agak bingung. Ya Allah, mau doa apa lagi ya? Saya mau minta apa lagi lah, wong udah dikasih. Definisi dunia datang dalam keadaan tunduk, terhina. Ya kan? Kan kata Nabi gitu. Man kana akhir hammahu, barang siapa yang akhirat menjadi cita-cita dan tujuan tertingginya, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan kaya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk terhina.
Gimana ceritanya dunia tunduk terhina? Dia nggak minta, tahu-tahu datang. Jamaah mungkin melakukan hal yang 20%, tapi tiba-tiba Allah berikan sebegitu banyaknya. Makanya teman-teman, tolong dipotong video ini, ntar disebarluaskan di TikTok dan di sosial media lainnya ya teman-teman. Sudah di screen video. Akan ada masa di mana besok yang dulunya engkau pernah berucap, diulangi, bismillahirrahmanirrahim. Akan ada masa di mana dulunya engkau berucap, ya Allah kenapa saya nggak mendapatkan ini, kenapa saya kok nggak mendapatkan itu. Lalu kemudian Allah mengganti dengan kalimat yang engkau ucap dengan penuh bahagia, ya Allah kenapa hamba dapat sebanyak ini. Dulu kita bilang, ya Allah kenapa saya nggak dapat ini, nggak dapat itu. Tapi akan datang masa di mana besok engkau berucap, ya Allah kenapa saya dapat sebanyak ini. Akan ada masanya. Selama kita taat, baik sangka sama Allah, benar-benar maksimal dalam ikhtiar, tawakal kepada Allah, Allah akan hadirkan satu fase di mana Allah berikan kita lebih baik dari apa yang pernah kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu fikum. Mari kita jadi orang yang terus bertawakal kepada Allah, melibatkan Allah, menguatkan azam dengan wujud nyata. Itu ranah kita ya jamaah. Harus ikhtiar, harus buat SOP, harus buat skema, harus buat rincian rencana. Kalau tujuannya mau ke Jakarta, ya jangan cari bis yang ke arah jangan cari bis yang ke arah Surabaya. Kalau tujuannya Jakarta, ya minim-minim cari bis yang ke arah Cirebon, itulah seluruh sejalan. Kalau mau ke arah Jakarta, ya cari flight penerbangan yang ke Jakarta, jangan flight penerbangan yang ke Lombok, ke Bali, jangan. Jamaah mau ke surga, cari gimana jalan-jalan itu menuju ke arah sana, jangan sebaliknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang lisannya terus bisa berzikir kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Karuniai kami ya Allah iman yang istiqamah. Hadiahi kami ya Allah bisa menginjakkan kaki ke tanah suci-Mu ya Allah, baik berhaji maupun berumrah di waktu terbaik menurut-Mu bersama orang yang kami cintai, kami sayangi. Izinkan kami memiliki hidup yang tenang karena taat kepadamu. Karuniai kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram, cukupkan kami, kayakan kami agar kami tidak meminta selain kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang haram, ingatkan kami untuk menyingkirkan harta-harta haram tersebut dan tidak lagi mengulanginya. Ya Allah, yang halal datangkan, tenteramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Izinkan kami semua wafat dalam keadaan mati syahid, wafat di Mekah Madinah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram sudah membersamai. Buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio ya, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat teman-teman yang mau rutin sedekah subuh lewat QRIS atau lewat transfer, teman-teman juga bisa tap link di bio
nanti sampaikan saja yang diniatkan. Mudah-mudahan sedekah subuhnya teman-teman yang membersamai ilmu, membangun masjid, membangun peradaban, membersamai pendidikan Islam, teman-teman bisa mendapat pahala jariah yang seluas-luasnya. Dan hari ini hari pertama masuk SD Muhammad Al-Fatih, SHQ Sekolah Hafil Quran Muhammad Al-Fatih, juga SD-SD yang lain, sekolah-sekolah yang lain, hari pertama masuk. Dan mari kita doakan bersama semoga seluruh putra putri kaum muslimin di seluruh dunia mendapatkan ilmu terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tap link di bio. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum. Barakallah sahabat TikTok, barakallah.